1276 Ketekunan Miniman. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Sangat mengesankan, formasi Gu ini benar-benar dapat mengendalikan sungai aliran balik. Float Extremity menatap pilar cahaya dan memuji dengan tulus. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Namun, Black Extremity menggelengkan kepalanya, ini bukan kontrol, saya hanya menciptakan formasi pemurnian pengorbanan yang membalikkan nasib, ini seperti menggali saluran sungai dan membiarkan sungai aliran balik bergerak di dalamnya. Kami menggali saluran sungai, dengan demikian, kami dapat memengaruhi arah yang dilalui sungai aliran balik. Saat kami mengambil kembali sungai aliran balik, Longevity Heaven akan mendapatkan wilayah surga dan bumi yang terpencil. Float Extremity mengantisipasi. Black Extremity menginstruksikan lagi, saat kami mengumpulkan sungai aliran balik, subformasi akan hancur. Anda harus memperhatikan waktu dan arah, membuka lubang abadi Anda dan membiarkan sungai mengalir masuk. Anda adalah Gu abadi jalur air, Anda memiliki keuntungan besar dalam melakukan ini. Float Extremity merasa gelisah, bagaimana jika Reverse Flow River berubah arah? Apakah benar-benar tidak ada cacing Gu di dunia ini yang dapat mengendalikan Reverse Flow River? Black Extremity sedikit mengernyit, ya tidak ada, tetapi mungkin belum tentu, mungkin ada kemungkinan lain. Apa maksudmu? Kau tahu isinya. Di situ disebutkan, Renzu menghela napas, selama dia memiliki Immortal Gu itu, dia akan menaklukkan Reverse Flow River. Maksudmu Immortal Gu, Perseverance? Tidak mungkin, Immortal Gu Perseverance belum pernah muncul sebelumnya. Menurutku, cerita itu hanya memberitahu kita untuk tekun dalam berkultivasi dan tidak mudah menyerah. Lebih besar dari, Bab 4, Bagian 26. Putri Renzu, Boundless Forest Samsara, terperangkap di dalam Ordinary Abyss. Dia berteman dengan seorang miniman itu membawa Boundless Forest Samsara untuk melihat rumahnya, City Well. Setelah Boundless Forest Samsara melihat City Well, dia mengangkat kepalanya ke langit. Aku mengerti sekarang. Boundless Forest Samsara melihat ke atasnya. Dia terjebak di dalam Ordinary Abyss, dia seperti para minimen yang terjebak di bawah sumur. Para minimen mengangkat kepala mereka dan melihat langit di dalam sumur, seperti langit yang dilihat Boundless Forest Samsara saat dia menatap Ordinary Abyss. Aku sudah memutuskan, aku akan bekerja keras dan keluar dari jurang ini untuk bertemu dengan ayah lagi. Boundless Forest Samsara mengangkat tinjunya, mengambil keputusan. Miniman itu sangat gembira, tentu. Aku ingin meninggalkan Ordinary Abyss dan melihat dunia luar juga. Aku melihat ada banyak pohon di Ordinary Abyss, kita bisa menebangnya dan membuat tangga untuk memanjatnya. Boundless Forest Samsara tersentak, menatap Miniman, oh Miniman, kamu tidak punya sayap. Kenapa kamu tidak bisa terbang? Sang Miniman tersenyum getir, oh manusia, aku mungkin punya sepasang sayap, tetapi sayap itu tipis dan lemah. Sayap itu hanya bisa membawaku dalam jarak yang pendek. Ketika aku meninggalkan kota sumur, aku juga menggunakan tangga. Jadi begitulah, samsara hutan tak terbatas menyadari. Pada hari-hari berikutnya, dia tinggal bersama Miniman, menebang pohon dan membuat tangga. Pohon-pohon ditebang satu persatu, Gu kebijaksanaan terbang keluar dari sana. Samsara hutan tak terbatas terkejut, Gu kebijaksanaan, mengapa kau di sini? Kebijaksanaan tersembunyi dalam hal-hal biasa, tentu saja aku bisa berada di sini. Gu kebijaksanaan menjawab. Selanjutnya, Gu kebijaksanaan berkata, kalian semua sangat cerdas, kalian tahu bagaimana menggunakan pencapaian para pendahulu untuk melarikan diri dari menjadi orang biasa. Tetapi jika kalian berdua ingin meninggalkan jurang biasa, kalian perlu membangun tangga kalian sendiri dan menyelesaikannya sendiri. Jika tidak, kalian tidak bisa pergi. Samsara hutan tak terbatas dengan cepat mengangguk, oh Gu kebijaksanaan, terima kasih telah mengingatkan kami akan memperhatikannya. Dia dan Miniman membuat tangga mereka sendiri. Tangga-tangga itu menjadi semakin tinggi, tak lama kemudian, tangga Boundless Forest Samsara melampaui Miniman. Tangga Miniman pendek dan kecil, jarak antar tiap anak tangga juga kecil. Sebagai perbandingan, tangga Boundless Forest Samsara panjang dan tinggi. Boundless Forest Samsara menggoda Miniman, oh Miniman, tangga yang kubuat dalam waktu setengah hari sama tingginya dengan yang kau buat dalam waktu setengah bulan. Dengan kecepatan seperti ini,
kapan kau bisa membuat tangga yang layak untuk diinjak dan melarikan diri dari Ordinary Abyss? Miniman tidak berdaya, aku tidak bisa menahannya, aku sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi ini semua kayu yang bisa kubawa setelah menghabiskan waktu setengah hari, sementara kau hanya butuh satu tangan untuk membawanya. Aku perlu waktu lama untuk menebang pohon kecil, tetapi kau hanya butuh 3 ayunan. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencapai sejauh ini. Boundless Forest Samsara mengangguk, sayang sekali kita hanya bisa membuat tangga sendiri. Sang Miniman menjawab, benar sekali, untuk meninggalkan Ordinary Abyss, kita dapat menggunakan pencapaian para pendahulu kita, tetapi kita benar-benar perlu mengandalkan diri kita sendiri. Mari terus bekerja keras. Boundless Forest Samsara dan Sang Miniman terus menebang pohon untuk membuat tangga mereka. Pohon-pohon tumbang satu persatu, dari dalam, Gu kekuatan terbang keluar. Boundless Forest Samsara terkejut, oh Gu kekuatan, mengapa kau di sini? Kekuatan tersembunyi dalam hal-hal biasa, tentu saja aku bisa berada di sini. Gu kekuatan menjawab. Boundless Forest Samsara memikirkannya dan bertanya, oh Gu kekuatan, bisakah kau memberi kami saran? Seperti Gu kebijaksanaan, Gu kekuatan berkata, aku tidak punya saran untuk diberikan kepadamu, tetapi aku dapat memberimu kekuatan besar, selama kau memberiku masa mudamu. Hutan tak terbatas Samsara jatuh ke dalam keraguan. Gu kekuatan berkata, menurut kekuatanmu saat ini, kapan kau akan mampu membangun tangga yang cukup tinggi untuk keluar dari jurang biasa? Samsara hutan tak terbatas berpikir, sangat lama, aku akan membutuhkan 20 hingga 30 tahun. Gu kekuatan berkata, ya, saat itu, kau tidak akan muda lagi, kau akan kehilangan masa mudamu dan menjadi setengah baya, daripada itu, kau mungkin juga memberikan masa mudamu kepadaku, meskipun kau akan menjadi setengah baya. Kau hanya membutuhkan beberapa tahun untuk membangun tangga. Samsara hutan tak terbatas memikirkannya dan mengangguk, kau benar sekali, Gu kekuatan, aku akan mengandalkanmu. Dengan demikian, Samsara hutan tak terbatas memperoleh Gu kekuatan, kecepatannya dalam membangun tangga menjadi sangat cepat, ia dapat menebang lebih banyak pohon sekaligus. Setahun kemudian, tangganya sangat tinggi. Ia berdiri di puncak tangga dan melihat ke bawah. Ia melihat bahwa pohon-pohonnya sangat kecil, rumputnya adalah ladang hijau, ia sangat senang, jadi ketika aku berdiri di tempat yang tinggi, hal-hal yang besar biasanya akan menjadi kecil. Itu seperti sumur kota, dia menunduk melihat tangga milik Miniman, tangga itu sangat pendek, kurang dari 1% dari miliknya. Dia cemberut, Samsara hutan tak terbatas berjalan turun dan berkata kepada Miniman, mengapa kamu masih sangat lambat, tanggaku sudah sangat tinggi. Miniman menatap tangganya dengan kagum, berkata tanpa daya, aku benar-benar mengagumimu, kekuatanmu melampauiku sejak awal, tetapi sekarang kamu juga memiliki kekuatan Gu, sangat disayangkan bahwa aku tidak memiliki bantuan, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Aku telah berusaha sekuat tenaga, setiap hari, selain makan dan beristirahat, aku menghabiskan seluruh waktuku untuk membangun tangga ini, tetapi tidak dapat menyamai milikmu. Samsara hutan tak terbatas mengangguk, itu wajar. Setahun berlalu, Samsara hutan tak terbatas terus membangun tangga yang lebih tinggi. Dia berdiri di puncak dan melihat ke bawah. Pepohonan seperti rumput, sementara segala sesuatu yang lebih kecil dari pohon tidak dapat dilihat dengan jelas. Dia menatap tangga Miniman, meskipun lebih tinggi dari kebanyakan pohon, tangga itu kurang dari 1/1000 miliknya. Samsara dari hutan tanpa batas berjalan menuruni tangga, sambil menertawakan si Miniman, Miniman oh Miniman, berhentilah menyia-nyiakan usahamu. Kekuatanmu terlalu rendah, kau tidak akan mampu membangun tangga itu bahkan jika kau menghabiskan seluruh hidupmu. Sebaiknya kau gunakan waktu ini untuk menikmati hidupmu. Sebenarnya, kau sudah sangat menakjubkan, dibandingkan dengan para Miniman itu, kau benar-benar telah keluar dari kota ya, sebaiknya kau nikmati saja hidupmu sekarang. Si Miniman memikirkannya dan menggelengkan kepalanya, aku tidak puas dengan menjadi orang biasa. Ketika aku tidak bahagia dengan menjadi orang biasa akan seperti jurang bagiku, aku ingin keluar. Bahkan jika aku tidak berhasil, aku ingin mencoba, jika saya tidak berusaha cukup keras, saya tidak akan bahagia. Dengan demikian, si Miniman terus membangun tangganya. Tahun ketiga berlalu, tangga Samsara hutan tak terbatas itu sangat tinggi. Dia berdiri di puncak dan melihat ke bawah. Hanya untuk melihat bahwa awan menghalangi penglihatannya. Dia ingin melihat tangga si Miniman,
tetapi dia hampir tidak dapat melihatnya, itu kurang dari 1/10.000 tangganya. Samsara hutan tak terbatas mendesah, dia merasa kesepian. Ketika angin bertiup, dia menggigil, merasa kedinginan. Jadi ketika aku berdiri di titik yang tinggi ini, aku tidak hanya akan merasa kesepian, aku juga akan merasa kedinginan. Samsara hutan tak terbatas berjalan menuruni tangga dan memberitahu si Miniman tentang hal ini. Si Miniman menggelengkan kepalanya, tanggaku tidak cukup tinggi, aku tidak tahu bagaimana perasaanmu. Samsara hutan tak terbatas merasa bosan. Dia terus membangun tangga, tetapi waktu yang dihabiskannya untuk itu semakin berkurang. Kekuatanku bertanya padanya, "Oh manusia, mengapa kamu tidak membangun tanggamu?" Boundless Forest Samsara menjawab, "Tangga itu terlalu tinggi dan dingin, aku perlu istirahat dan mendapatkan kehangatan." Setahun berlalu, Boundless Forest Samsara merasa sangat bosan. Dia masih membangun tangganya, tetapi dia menghabiskan semakin sedikit waktu untuk itu. Gu Kekuatan bertanya padanya, "Oh manusia, mengapa kamu tidak membangun tanggamu?" Boundless Forest Samsara menjawab, "Tangga itu terlalu tinggi, ketika aku melihat ke bawah, aku merasa takut. Aku perlu istirahat dan membiarkan hatiku tenang." Setahun berlalu, Boundless Forest Samsara menjadi semakin malas. Gu Kekuatan bertanya padanya, "Lihatlah si Miniman, dia tidak pernah berhenti membangun tangganya, dia memberikan segalanya. Jika kamu terus bermalas-malasan, dia akan melampauimu suatu hari nanti." Boundless Forest Samsara tertawa, "Bagaimana mungkin? 1 hari kerja bagiku adalah sebulan baginya. Bagaimana mungkin dia bisa melampauiku?" Seperti ini, tahun-tahun berlalu tanpa henti. Akhirnya, suatu hari, Miniman menemukan Boundless Forest Samsara yang sedang beristirahat di bawah pohon, berkata kepadanya, "Oh teman, tanggaku berada di tepi Ordinary. Besok, aku akan melangkah keluar dan meninggalkan Ordinary Abyss." Boundless Forest Samsara tertawa, "Oh Miniman, jangan berbohong padaku, ini terlalu lucu." Miniman menggelengkan kepalanya, berkata dengan serius, "Keagungan dan menjadi bahan tertawaan hanya berjarak 1 inci. Tapi aku tidak lagi menggelikan, aku hebat dan akhirnya bisa meninggalkan Ordinary Abyss ini. Jika kau tidak percaya padaku, lihatlah saat aku pergi." Dengan demikian, Miniman mulai menaiki tangganya. Boundless Forest Samsara terkejut mendengar ini, Miniman benar-benar berada di tepi jurang, dia bisa pergi jika dia terus seperti ini. Boundless Forest Samsara berteriak, "Oh Miniman, apakah kau tidak merasa kedinginan?" Miniman berkata, "Tentu saja, tetapi aku ingin membangun tangga dan memanjat keluar dari sini." Samsara hutan tak terbatas berteriak lagi, "Oh Miniman, apakah kamu tidak merasa kesepian?" Miniman berkata, "Tentu saja, tetapi aku ingin membangun tangga dan memanjat keluar dari sini." Samsara hutan tak terbatas berteriak lagi, "Oh Miniman, apakah kamu tidak merasa takut?" Miniman berkata, "Tentu saja, tetapi aku ingin membangun tangga dan memanjat keluar dari sini." Setelah mengucapkan 3 baris itu, cahaya terang menyala di tubuhnya, dengan cepat membentuk cacingku. "Namaku Perseverance, oh Miniman, terima kasih telah memberiku kehidupan." Gu Perseverance berterima kasih kepada Miniman. Miniman tertawa, "Hebat, meskipun aku tidak memiliki kekuatan, aku memiliki ketekunan." Miniman berkata saat dia memanjat keluar dari Ordinary Abyss, melangkah ke dunia luar. Dia pertama kali melihat seseorang. Itu adalah Renzu. Kecepatan waktu di dalam Ordinary Abyss berbeda dari dunia luar. Renzu menghela napas saat melihat Miniman, "Ini adalah ketekunanku. Sayang sekali, jika aku memilikinya, aku akan mampu menaklukkan sungai arus balik." Float Extremity percaya bahwa Perseverance Gu hanyalah cacing Gu yang ditemukan di lebih besar dari. Namun, Black Extremity menggelengkan kepalanya, berkata, "Perseverance Immortal Gu bukanlah cacing Gu fiktif. Faktanya, itu sudah ada sebelumnya." Float Extremity terkejut, "Bagaimana aku tidak tahu itu? Ini adalah sesuatu yang telah kupelajari saat menjelajahi dataran utara. Orang yang memurnikan Perseverance Immortal Gu adalah Genesis Lotus Immortal Venerable yang terkenal. Dialah yang memasuki pintu kehidupan dan kematian dan membawa Reverse Flow River ke dunia. Dia adalah pemilik pertama Reverse Flow River. Genesis Lotus Immortal Venerable. Benarkah? Lalu mengapa Reverse Flow River berada di tangan leluhur tua Suehu?" Float Extremity bertanya.
Black Extremity menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin tentang detail mengenai ini, apa yang terjadi. Pada saat ini, ada suara keras. Di dalam subformasi penyempurnaan pembalikan takdir, beberapa gufana telah meledak. Pilar cahaya yang dipancarkan subformasi itu juga menyusut 10%. Perubahan mendadak ini mengganggu pembicaraan mereka. Float Extremity menjadi gugup, sebagian formasi Gu hancur, apakah kau tidak memperbaikinya? Black Extremity menggelengkan kepalanya, situasi ini sesuai dengan dugaanku, bahkan subformasi penyempurnaan pembalik takdir tidak dapat menahan kekuatan Reverse Flow River, itu akan hancur. Dan formasi ini memiliki kelemahan, begitu diaktifkan, tidak dapat diperbaiki, kecuali seluruh formasi berhenti berfungsi. Float Extremity mengerutkan kening dalam-dalam, Reverse Flow River belum sampai di sini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Black Extremity tersenyum, jangan khawatir, aku yang menciptakan formasi ini, bagaimana mungkin aku tidak melihat ini datang? Sebenarnya, ada manfaat dalam menghancurkan formasi Gu. Float Extremity bingung, formasi Gu yang dihancurkan memiliki manfaat. Setiap 10% kehancuran akan mengurangi pengaruh kita pada Reverse Flow River hingga 10%. Bagian belakang Reverse Flow River akan kembali normal dan berhenti tertarik pada kita. Dengan begitu, ia akan menunjukkan kekuatan aslinya dan menyapu semua orang dan semua yang ada di belakang. Black Extremity menjelaskan, luar biasa. Float Extremity bertepuk tangan dan memuji, matanya bersinar, Ma Hongyun dan Zhao Lianyun semuanya ada di depan, itu artinya, mereka akan menjadi yang terakhir tersapu. Black Extremity mengangguk, tepat sekali. Di dalam sungai arus balik, Tuan Bichen Tian, 3 Dewa Gu benua tengah menyapa Bichen Tian. Bichen Tian mengangguk, saat ini, ada 5 orang berkumpul di sekitarnya, dengan tambahan 3 orang ini dan dirinya sendiri, ada 9 orang. Apakah kau melihat Ma Hongyun atau Zhao Lianyun? Para Dewa Gu menggelengkan kepala. Lalu, apakah kalian melihat orang ini? Bichen Tian menjelaskan penampilan dan pakaian Fang Yuan kepada mereka. Para Dewa Abadi benua tengah saling memandang. Salah satu dari mereka berkata, kurasa aku melihatnya, tetapi aku tidak menghentikannya. Aku bersembunyi di balik papan yang mengapung, dia berenang maju tanpa menyadari kehadiranku. Bichen Tian mengangguk, Tuan, orang ini tidak ada dalam informasi kita, apakah dia sekutu atau musuh? Seseorang bertanya, para Dewa Abadi benua tengah sangat bingung, karena Bichen Tian adalah Dewa Abadi peringkat 8. Dia tidak akan meminta informasi tentang Dewa Abadi peringkat 7 tanpa alasan. Ngomong-ngomong, tingkat kultivasi Fang Yuan tidak luar biasa. Sebagian besar Dewa Abadi benua tengah adalah peringkat 7. Tetapi kata-kata Bichen Tian berikutnya membuat hati mereka semua bergetar. Dia adalah musuh yang kuat. Jika kalian bertemu dengannya, berhati-hatilah, aku hanya setara dengannya dalam hal perkelahian fisik. Para Dewa Abadi benua tengah mengangguk dengan sungguh-sungguh. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya, kami membawa banyak orang bersama kami akan berenang dan menyingkirkan musuh-musuh kami di sepanjang sungai arus balik, itu akan menjadi hasil terbaik. Bichen Tian mengatakan ini sambil niat membunuh melonjak dalam dirinya. Ini memang taktik yang bagus. Para Dewa Gu benua tengah bukanlah tandingan leluhur tua Suehu dan Raja Sejati Gunung Ungu jika mereka bertarung secara normal. Saat ini, mereka telah kehilangan Kam Edgeling, mereka benar-benar kalah kelas. Perubahan mendadak dengan sungai arus balik memberi mereka peluang bagus. Bichen Tian merasa bahwa, selama mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini, mereka mungkin dapat menyingkirkan musuh-musuh mereka di sungai arus balik dan memperoleh kemenangan. Apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang Dewa Gu jalur air tertentu di antara para Dewa Gu benua tengah merasakan perubahan di air sungai. Selanjutnya, para Dewa Gu benua tengah ini melihat bahwa air sungai arus balik di sekitar mereka mulai tenang dengan cepat dari keadaan yang bergolak. Akhirnya, aliran sungai melambat secara bertahap, sebelum mulai memiliki riak-riak kecil. Sejumlah besar batu dan bangkai binatang buas, yang mengalir di sepanjang arus sungai, tersapu dengan cepat. Kecepatannya 5 kali lebih cepat dari kecepatan aliran sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa Dewa Gu benua tengah terkejut dan terhanyut oleh arus sungai, dalam sekejap mata, mereka berada 300 langkah jauhnya dari Bichen Tian. Bichen Tian adalah yang pertama bereaksi. Cepat, berenang, jangan berhenti bahkan untuk sesaat. Sungai arus balik telah kembali ke keadaan biasanya,
jika kita berhenti sejenak, kita akan terhanyut oleh arus. Dia berteriak, setelah mendapat peringatan dari Bichen Tian, para dewa abadi benua tengah yang tersisa bereaksi dan mencoba berenang dengan sungguh-sungguh. Sulit sekali, airnya mengalir perlahan dan lancar, tetapi sebenarnya jauh lebih deras daripada gelombang pasang yang mengamuk tadi. Batang-batang kayu dan mayat yang mengapung ini menyebalkan, mereka menghalangi jalan kita. Para dewa abadi benua tengah segera menyadari bahwa jauh lebih sulit untuk berenang di sungai yang telah kembali normal ini. Apa ini? Semakin tinggi kita berenang di sungai arus balik, semakin sulit setiap langkahnya. Kita harus bertahan, kita tidak perlu mencapai bagian atas sungai, selama kita bertemu musuh, kita bisa membunuh mereka. Jika kita membunuh satu dewa abadi peringkat 8, kita akan bisa memperoleh kemenangan nanti. Bichen Tian meningkatkan moral. Para dewa abadi benua tengah bersorak menanggapi. Dengan cara ini, sungai arus balik adalah kesempatan kita. Tuan Bichen Tian, lihat ke depan, sungainya sangat bergolak. Bichen Tian mendengar ini dan menemukan sesuatu yang aneh. Dia mengerutkan kening. Ini adalah mimpi buruk. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Berenang di bagian tenang sungai arus balik ini jauh lebih sulit daripada berenang di arus yang kuat. Pada tingkat ini, seiring berjalannya waktu, ketika para dewa benua tengah bertemu dengan musuh yang tersapu oleh sungai arus balik, mereka pasti sudah kelelahan dan kehabisan stamina. Cepat, kita harus maju dan berenang di air yang bergolak. Bichen Tian memiliki ekspresi serius, dia memberikan instruksi yang paling akurat. Para dewa benua tengah meningkatkan kecepatan mereka sebagai tanggapan. Fang Yuan berenang di sungai, dia terus mengejar Ying Wuxie, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak apapun. Air sungai itu bergolak, ombak besar tercipta dari waktu ke waktu. Dari dalam ombak ini, bangkai binatang buas dan batu yang tak terhitung jumlahnya akan mengalir di sepanjang mereka. Situasi di sungai itu sangat rumit. Dan yang terpenting, sungai itu sangat lebar. Fang Yuan tidak bisa naik ke dataran tinggi untuk observasi, meskipun dia memiliki penglihatan yang baik, dia tidak bisa melihat banyak. Namun, dia telah menemukan banyak dewa abadi, di antaranya, ada dewa abadi benua tengah dan juga penguasa puncak tanah terberkati gunung bersalju. Fang Yuan menghindari mereka semua, dia tidak berurusan dengan mereka. Melawan orang-orang ini akan membuang-buang waktunya dan tidak akan menuai manfaat apapun. Sungai ini terlalu lebar, aku mungkin telah melewati Ying Wuxie sebelumnya saat aku menyelam, aku mungkin berada di depannya. Ini sangat mungkin, tetapi Fang Yuan tidak menyerah. Karena Ying Wuxie memiliki peluang lebih tinggi untuk berada di depan. Dia berenang dengan sekuat tenaga, bergerak lincah di air yang rumit seperti seekor ikan. Tubuh abadi yang berdaulat memberinya penglihatan, stamina, dan kecepatan pemulihan yang luar biasa setara dengan Dewa Gu peringkat 8, dan yang terpenting, dia telah melatih kemampuan berenangnya sendiri yang luar biasa. Semua ini menyebabkan dia melampaui banyak Dewa Gu. Sebaliknya, Bichen Tian harus terus mencari di sungai untuk mencari Dewa Gu benua tengah lainnya, dia berada di paling belakang. Seekor rubah macan tutul berenang di air, menyerang Zhao Lianyun. Rubah macan tutul lebih kecil dari macan tutul biasa, tetapi bisa berenang, jadi, bahkan di dalam sungai arus balik, dia selamat. Pergi, Mu Linglan menamparkan saat dia membunuh rubah macan tutul yang datang. Lengannya yang lain mencengkeram Zhao Lianyun. Zhao Lianyun adalah seorang abadi palsu yang diciptakan dengan lubang hantu, dia memiliki fondasi yang rendah dan hampir tidak memiliki tanda Dao. Tanpa cacing gu, dia sama lemahnya dengan manusia biasa. Untungnya, saat dia berada di dalam sungai arus balik, Dewa Gu jalur air peringkat 7 Mu Linglan ada di sekitarnya. Dengan Mu Linglan yang melindunginya, Zhao Lianyun berhasil bertahan hidup hingga sekarang. Mu Linglan dipenuhi dengan tanda-tanda Dao jalur air, dia benar-benar dapat bernapas dengan bebas di dalam air, dia juga dapat berenang dengan baik, di sepanjang jalan, dia melindungi Zhao Lianyun dan menyelesaikan krisis, sambil berenang di depan dan membawanya. Cepat lihat, ada gundukan di depan. Mu Linglan membunuh rubah macan tutul dan tiba-tiba berkata demikian dengan mata berbinar, ada gundukan yang mengapung di depan di sungai. Gundukan ini terbuat dari tanah yang mengapung, tidak heran ia dapat mengapung di atas air dan tidak tenggelam. Kita akan beristirahat di sana.
Mu Linglan menyeret Zhao Lianyun dan memanjat gundukan yang mengapung itu dengan susah payah. Zhao Lianyun sangat lelah, dia hampir tidak bernyawa. Begitu dia sampai di tepi pantai, dia berbaring di gundukan itu dan berhenti bergerak sama sekali saat dia beristirahat. Mu Linglan sangat lelah, dia bernapas dengan kasar. Tunggu, ada seseorang di gundukan itu. Mu Linglan tiba-tiba berdiri dengan ekspresi kejam. Tenang, tenang. Sesosok tubuh harus berjalan keluar dari hutan di gundukan itu. Mu Linglan melihat orang ini dan menjadi tercengang. Zhao Lianyun membeku seperti patung. Karena orang yang muncul di hadapan mereka adalah Ma Hongyun. Semua makhluk abadi berada dalam kondisi yang mengerikan, tetapi Ma Hongyun mengenakan pakaian bersih sambil mengunyah buah yang setengah dimakan. Kau adalah Ma Hongyun. Mu Linglan berteriak kaget. Ma Hongyun mundur selangkah. Apakah kau juga di sini untuk menangkapku? Zhao Lianyun berusaha sekuat tenaga untuk bangkit, saat dia berdiri dengan gemetar. Dia menatap Ma Hongyun, tenggorokannya bergerak tetapi tidak ada suara yang keluar. Sebagai harga untuk menggunakan Gu Cinta sebelumnya, dia telah menggunakan cacing Gu untuk berbicara, tetapi di dalam sungai arus balik, tidak ada cacing Gu yang dapat digunakan. Pada saat ini, Zhao Lianyun akhirnya melihat kekasih yang telah lama dipikirkannya. Dia sangat gelisah, dia melangkah maju. Tetapi pada saat berikutnya, dia ragu-ragu. Bagaimana penampilannya sekarang? Dia jelas dalam hatinya. Dia tidak lagi muda, dia adalah seorang wanita tua. Rambutnya putih, wajahnya memiliki kerutan yang dalam, dan dia kering seperti ranting. Dalam penampilan ini, bisakah Ma Hongyun mengenalinya? Bisakah dia bertemu kekasihnya dalam penampilan ini? Bisakah dia tega membiarkannya melihatnya seperti ini? Zhao Lianyun kehilangan semua keberaniannya. Dia menundukkan kepalanya, dia tidak berani menatap mata Ma Hongyun. Zhao Lianyun ragu-ragu, tetapi dia tiba-tiba mendengar Ma Hongyun memanggil, kamu adalah Nona Xiao Yun. Tubuh Zhao Lianyun bergetar. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat bahwa Ma Hongyun telah membuang buah itu saat dia berlari ke arahnya. Nona Xiao Yun, Nona Xiao Yun, aku sangat merindukanmu. Ma Hongyun berteriak keras. Mu Linglan melihat ini dan merasakan banyak emosi. Dia menjelaskan, Peri Lianyun menjadi seperti ini karena dia bergegas ke sini dari benua tengah untuk menyelamatkanmu. Nona Xiao Yun. Ma Hongyun meraih tangan Zhao Lianyun saat dia berdiri di hadapannya. Dia juga tidak dapat berbicara, kata-katanya tercekat di tenggorokannya. Pada saat ini, Zhao Lianyun merasa, ini benar-benar kebahagiaan yang luar biasa. Semua pengorbanannya sepadan. Ledakan. Suara keras terdengar di subformasi penyempurnaan pembalikan takdir. Float Extremity tidak lagi terkejut, setelah melirik, dia mengalihkan pandangan. Selama periode ini, pilar cahaya. Formasi Gu telah menyusut hingga 50%. Formasi Gu ini cukup menarik. Tepat pada saat ini, sebuah suara memasuki telinga Float Extremity. Siapa itu? Float Extremity terkejut. Aura Gu immortalnya meledak saat dia bersiap untuk menggunakan metodenya yang kuat. Anak kecil, jangan takut, dan jangan bergerak. Suara itu berkata lagi. Pada saat ini, Float Extremity tidak bisa bergerak. Dia merasa seperti berada di sungai yang membeku. Orang ini sangat kuat di luar imajinasi. Dia adalah Gu immortal peringkat 7, salah satu dari 8 ekstremitas Longevity Heaven, tetapi dia tidak bisa bereaksi sebelum dia ditekan sepenuhnya. Kamu adalah keturunan Master, selama kamu tidak menyerangku, aku tidak akan memakanmu. Hehehe, suara itu berkata lagi. Selanjutnya, Float Extremity melihat seekor binatang besar seperti bukit yang memperlihatkan sosoknya di depannya. Binatang ini berkaki 4 dengan bulu berwarna ungu. Binatang ini tampak seperti musang. Bulunya berwarna ungu mengilap, matanya bersinar dengan warna ungu seperti kristal. Yang paling menarik perhatian adalah ekornya. Ini bukan ekor musang, melainkan ekor anjing. Musang raksasa dengan ekor anjing. Float Extremity tertegun, sebelum ia memikirkan keberadaannya. Memang, pada saat berikutnya, surat dari Dewa Desolasi Selatan datang dari cacing Bu jalur informasi di lubang abadi miliknya. Ia tidak bisa pergi sekarang, binatang raksasa ini dikirim ke sini untuk membantu. Ia akan menghadapi musuh manapun yang berani menghalangi surga panjang umur. Kau musang yang memperpanjang umur dengan ekor anjing. Kuda tunggangan leluhur matahari raksasa. Float Extremity tergagap. Binatang raksasa itu mengangguk sebelum membuka mulutnya.
berkata, berhenti memanggilku kuda tunggangan, aku juga punya nama sendiri. Aku Mao Liqiu, kau bisa memanggilku kakek Mao. Mao, kakek Mao. Di ujung lain, Black Extremity juga terdiam, dia masih sangat terkejut. Oke, lupakan formasi Gu ini. Ayo pergi ke sungai arus balik dan ambil Ma Hongyun dan Gu Cinta itu. Si musang pemanjang kehidupan ekor anjing, Mao Liqiu, menebas dengan cakarnya. Angin kencang bertiup, aura cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya terekspos, membentuk jurus pembunuh abadi. Subformasi penyempurnaan pembalik takdir yang diciptakan Black Extremity dengan susah payah hancur berantakan, berubah menjadi puing-puing. Ini, mata Black Extremity hampir keluar. Berhentilah tergagap, apakah sangat menyenangkan mengganggu tidurku? Cepat selesaikan urusan ini, kakekmu mau harus kembali tidur. Musang raksasa, Mao Liqiu, mengatakannya sambil menghembuskan napas dalam-dalam. Napas ini mengalir cepat, mengikat Float Extremity dan Black Extremity. Si musang raksasa melompat dan tubuhnya yang besar terbang ke langit. Di sampingnya, Black Extremity dan Float Extremity ditarik oleh napas khusus itu, menuju ke Reverse Flow River. Apa yang sedang terjadi? Perubahan mendadak di Reverse Flow River memengaruhi semua Gu immortal di dalamnya. Setelah perubahan yang intens, keseluruhan Reverse Flow River menjadi tenang, air sungai menjadi mengalir lancar dan memiliki riak-riak kecil di dalamnya. Reverse Flow River kembali normal. Mata Fang Yuan bersinar terang, dia merasakan tekanan yang meningkat di sungai. Ada sejumlah besar sampah yang tidak dapat bergerak sendiri, mereka hanyut oleh Reverse Flow River. Melihat ini, sekaligus, banyak Gu immortal memilih untuk pergi ke hilir dan meninggalkan Reverse Flow River dengan mencapai ujungnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari Reverse Flow River. Situasinya tidak terlihat bagus. Fang Yuan belum menemukan Ying Wuxie dan kawanannya, dia terus bergerak maju. Di langit, Bi Chen Tian dan para dewa abadi benua tengah lainnya sedang melihat ke bawah ke sungai arus balik. Orang-orang ini awalnya mencoba berenang maju, tetapi sungai arus balik terus kembali normal karena subformasi hancur. Bi Chen Tian melihat bahwa ini tidak berjalan dengan baik, ia dapat melanjutkan, tetapi para dewa abadi lainnya tidak bisa, mereka pergi ke hilir dan meninggalkan sungai arus balik, terbang menuju langit setelah mereka keluar. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Namun dengan cara ini, mereka menjadi orang luar, metode apapun yang digunakan di sungai arus balik akan tercermin kembali pada mereka. Bi Chen Tian segera menemukan Fang Yuan, yang berada di dalam sungai arus balik. Pertarungan kita dapat diabaikan, selama kamu menyerahkan dewa abadi yang penuh kasih sayang. Bi Chen Tian berbicara kepada Fang Yuan. Ini adalah dewa abadi peringkat 7 yang dapat bertarung secara seimbang dengan Tuan Bi Chen Tian. Bagaimana dia berkultivasi? Para dewa abadi benua tengah lainnya menatap Fang Yuan dengan kaget dan penasaran. Fang Yuan tertawa dingin, dia mengabaikan Bi Chen Tian. Salah satu dewa abadi benua tengah menjadi marah, berani sekali. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Bi Chen Tian. Bi Chen Tian mendengus dingin, kau pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu jika kau bersembunyi di dalam sungai. Sebelum aku hanyut, kalian harus mengkhawatirkan diri kalian sendiri. Ini bukan benua tengah. Fang Yuan menjawab tanpa rasa takut. Kekhawatiran utama Bi Chen Tian ditunjukkan, wajahnya menjadi dingin saat dia mengabaikan Fang Yuan, dia mulai bergerak ke arah hulu. Fang Yuan adalah masalah kecil. Yang penting adalah Zhao Lian Yun dan Ma Hongyun. Karena musang pemanjang kehidupan ekor anjing menghancurkan subformasi, situasi rumit di permukaan sungai menjadi mudah diamati sekarang. Semua sampah tersapu, hanya beberapa dewa Gu yang tersisa di sungai. Mu Linglan, Zhao Lian Yun, dan Ma Hongyun berada di depan. Kelompok kedua adalah leluhur tua Suehu, Raja Sejati Gunung Ungu, dan Nyonya Wan Shou. Kelompok ketiga adalah Dewa Gu peringkat 8 Wei Ling Yang, serta beberapa Dewa Gu benua tengah lainnya. Kelompok keempat adalah Ying Wuxie dan kawanannya, serta beberapa penguasa puncak gunung salju. Dan kelompok kelima adalah Fang Yuan sendirian. Ketika dia tersapu ke sungai arus balik, dia terlalu jauh dari tanah suci gunung salju, sehingga dia jatuh ke belakang sungai, meskipun dia mencoba berenang ke hulu, yang lain juga bekerja keras. Sejujurnya, situasinya cukup menarik. Cepat, berenang ke depan.
Mulinglan menatap leluhur tua Suehu dan Raja Sejati Gunung Ungu yang berada di belakang, dia berbicara dengan cemas. Gundukan terapung tadi sudah tersapu, Ma Hongyun dan Zhao Lianyun harus berenang maju untuk menghindari ditangkap oleh leluhur tua Suehu. Kelompok kedua leluhur tua Suehu dan Raja Sejati Gunung Ungu mengejar Ma Hongyun untuk menangkapnya. Kelompok ketiga termasuk Wei Ling yang juga tidak mau menyerah. Selama mereka menghentikan leluhur tua Suehu dan Raja Sejati Gunung Ungu, Ma Hongyun dan Zhao Lianyun akan memiliki kesempatan untuk pergi ke hilir dan krisis akan teratasi. Ying Wuxie dan Gu Immortal Jalur Iblis Gunung Bersalju juga memiliki ide yang sama dengan Wei Ling yang, mereka berada di belakang tetapi masih ada harapan. Cepat lihat, ke belakang. Hei Loulan tiba-tiba waspada. Ying Wuxie berbalik dan melihat, jantungnya berdebar kencang, dia benar-benar mengejar kita ke tempat ini. Sungai ini sekarang tenang, tidak ada sampah yang tersisa, bidang penglihatan semua orang jelas, sehingga Ying Wuxie dengan mudah melihat Fang Yuan. Fang Yuan masih tidak tahu tentang Raja Sejati Gunung Ungu. Meskipun dia bisa melihat leluhur tua Suehu di posisi ini, Raja Sejati Gunung Ungu adalah seorang miniman, dia seukuran ibu jari dan duduk di bahu leluhur tua Suehu, sulit untuk melihatnya dengan jelas. Fang Yuan tidak tahu apa yang terjadi di tanah suci Gunung Bersalju. Meskipun dia bertemu Bi Chen Tian, dia hanya mengerti bahwa pertempuran peringkat 8 terjadi di sini. Siapa yang memiliki keuntungan, apakah Bi Chen Tian akan memberitahunya? Jadi, Fang Yuan selalu berpikir bahwa membunuh Ying Wuxie dan geng akan menyelesaikan krisisnya mengenai sekte bayangan. Oleh karena itu, setelah melihat Ying Wuxie, matanya bersinar saat dia berenang lebih cepat ke arah Ying Wuxie. Dia musuh kita, seorang penguasa puncak gunung bersalju mencibir Fang Yuan, mari kita bekerja sama dan membunuhnya. Di luar, situasinya rumit dengan banyak sekali metode Gu Immortal yang tersedia. Namun, di sini, dia sendirian, dia hanya satu orang. Begitu dia mengatakan itu, para Gu Immortal siap menyerang. Ying Wuxie juga tergerak. Jika mereka dapat membunuh Fang Yuan sekarang, dan mendapatkan tubuh abadi yang berdaulat, itu akan menjadi kesempatan yang bagus. Namun, tubuh abadi yang berdaulat tidak mudah untuk dihadapi. Aku harus bertemu dengan Lord Purple terlebih dahulu. Bagaimanapun, tubuh utama kita masih berada di alam mimpi. Ying Wuxie memikirkannya dan memutuskan untuk bermain aman. Ikutlah dengan kami, kita akan bertemu dengan leluhur Suehu. Dia tidak penting, musuh terbesar kita adalah benua tengah. Ying Wuxie tidak mengungkap fondasi Fang Yuan, dia berhasil mengalihkan perhatian para Gu Immortal Gunung Bersalju. Petik 2. Benar, mari kita bertemu dengan leluhur tua. Para penguasa puncak gunung bersalju tidak dapat pergi ke hilir sekarang. Karena seorang Gu Immortal benua tengah peringkat 8 ada di langit. Begitu mereka meninggalkan sungai Reverse Flow, mereka harus berhadapan dengan seorang Gu Immortal peringkat 8, mereka harus tetap tinggal di sungai Reverse Flow untuk saat ini. Namun, mereka segera menyadari bahwa tidak mudah untuk tetap tinggal di sungai Reverse Flow. Di lingkungan khusus ini, jika mereka tidak dapat bergerak maju, sungai akan mendorong mereka mundur. Di masa lalu, Renzu pernah gagal di sungai Reverse Flow, ia gagal di langkah terakhir sebelum berhasil. Tidak ada yang mengira bahwa mereka dapat mencapai apa yang Renzu lakukan. Namun dalam situasi ini, setiap gelombang Gu Immortal memiliki alasan mereka sendiri untuk tetap tinggal di sungai Reverse Flow. Ma Hongyun, kau tidak dapat melarikan diri. Leluhur tua Suehu memiliki tatapan dingin saat Lady Wan Shou terus-menerus tersenyum. Cepat, cepat. Mereka mengejar. Mulinglan dan Ma Hongyun menyeret Zhao Lianyun dari kedua sisi. Peri Lianyun, bertahanlah, kita akan segera sampai. Teriak Wei Ling yang, Ying Wuxie berada di belakang mereka, menunggu untuk menyerang. Ia merasa pusing dengan Fang Yuan di belakang, ia harus bergerak maju lebih cepat, untuk bertarung lebih lama nanti. Ying Wuxie, Fang Yuan memperpendek jaraknya dengan Ying Wuxie. Tak lama kemudian, orang pertama yang tidak dapat bertahan muncul. Dia adalah salah satu penguasa puncak gunung bersalju. Dia telah menghabiskan semua staminanya, dia melayang mundur dengan ekspresi pucat. Fang Yuan menghindarinya. Sekarang bukan saatnya untuk itu, jika dia berhenti sejenak, dia akan terdorong mundur juga, bahkan jika dia membunuh musuh, kemajuannya akan sangat terpengaruh. Hati-hati, di langit, Bi Chen Tian berteriak. Akhirnya aku menyusul, kalian tikus kecil.
Leluhur tua Suehu sudah berada tepat di belakang kelompok Zhao Lianyun. Zhao Lianyun tahu bahwa dia tidak punya kekuatan lagi, jika ini terus berlanjut, dia hanya akan membebani Ma Hongyun. Dia menatap Ma Hongyun. Sekali lagi dengan penuh kasih sayang, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan melepaskan diri dari genggamannya, berenang menuju leluhur tua Suehu, Mu Linglan. Di belakang leluhur tua Suehu, Wei Ling yang berteriak dengan marah. Mu Linglan sudah bertekad, dia menggertakkan giginya, bergerak lebih cepat dari Zhao Lianyun, dia mendorong Zhao Lianyun yang lemah ke pelukan Ma Hongyun. Kamu harus hidup dengan baik. Mengatakan ini, dia berbalik dan meraih pinggang leluhur tua Suehu. Leluhur tua Suehu berjuang keras, tetapi dia tetap berhenti bergerak maju dan didorong oleh sungai. Bahaya bagi Ma Hongyun dan Zhao Lianyun dihindari. Cepat, cepat pergi. Ma Hongyun memegang Zhao Lianyun saat jantungnya berdetak cepat. Dasar bodoh. Leluhur tua Suehu membenci Mu Linglan sampai ke inti, dia menendang dada Mu Linglan beberapa kali di dalam air. Tanda daunnya jauh melampaui Mu Linglan. Mu Linglan berada di peringkat 7, bagaimana mungkin dia bisa menandinginya? Segera, tulang-tulangnya patah, dia memuntahkan darah, membuat air menjadi merah. Lebih dari 10 napas kemudian, Mu Linglan tidak tahan lagi, dia berhenti bernapas saat dia kehilangan nyawanya. Melihat rekan mereka telah meninggal seperti ini, para dewa abadi benua tengah semuanya merasa sedih. Mu Linglan, benua tengah akan mengingat pengorbananmu, pengadilan surgawi akan mengingatnya. Wei Ling yang berseru, menyerang leluhur tua Suehu. Leluhur tua Suehu dihalangi oleh Mu Linglan, ia tertinggal di belakang kelompok ketiga. Ia langsung diserang oleh para dewa abadi benua tengah yang marah dan kesal. Suehu, Nyonya Wan Shou khawatir dengan suaminya, ia segera pergi untuk menolongnya. Kedua belah pihak bertarung beberapa saat, mereka terdorong mundur dan dengan cepat bertemu dengan Ying Wuxie dan yang lainnya, yang merupakan kelompok keempat. Akibatnya, sejumlah besar dewa abadi bertarung di sungai ini, itu adalah pemandangan yang kacau. Bichen Tian dan yang lainnya menyaksikan dengan kaget. Para dewa abadi agung telah kehilangan sikap bijak mereka bertarung di air seperti manusia yang biadab. Namun, sudah terlambat bagi Bichen Tian untuk ikut campur sekarang. Segera, darah mewarnai sekeliling saat banyak mayat dewa abadi mengalir di sungai. Ying Wuxie, Fang Yuan bergabung dengan kelompok itu, dia akhirnya tiba. Di mana tuan kita? Ying Wuxie akhirnya menemukan leluhur tua Suehu di tengah kekacauan, dia menanyakan ini dengan keras. Di hulu, leluhur tua Suehu menjawab. Ternyata ketika leluhur tua Suehu dan Mu Linglan bertarung, Raja Sejati Gunung Ungu telah berenang ke hulu untuk menangkap Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Justru karena ini, leluhur tua Suehu dapat bertarung dengan Dewa Gu Benua Tengah, ini adalah rencananya untuk menghalangi musuh. Ying Wuxie mendapatkan jawabannya dan segera berenang bersama He Loulan dan yang lainnya, menjauh dari pertempuran saat ia menuju Raja Sejati Gunung Ungu. Fang Yuan berseru, Ying Wuxie, kemana kau pergi? Ying Wuxie menghela napas, berkata, Tai Bai Yun Seng. Kalian semua pergi dulu, teriak Tai Bai Yun Seng, ia menyerang Fang Yuan dengan ekspresi tegas seperti orang yang tidak peduli dengan kematian. Fang Yuan terhalang, Ying Wuxie, He Loulan, dan Bai Ningbing berhasil melarikan diri. Bam bam bam, serangan Fang Yuan sangat kuat, Tai Bai Yun Seng segera mengalami patah tulang dan fraktur. Namun Tai Bai Yun Seng bertekad, ia menghentikan Fang Yuan dan mencengkeramnya, ia bahkan menggunakan giginya untuk menggigit dan menanduk. Fang Yuan tidak dapat melepaskan diri untuk beberapa saat. Dalam situasi yang mendesak ini, ia berseru, Bai Tua, apakah kau masih ingat tanah yang diberkati istana kekaisaran? Tai Bai Yun Seng tertegun, iya. Memperlihatkan kekurangannya, mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya yang kejam, jari-jarinya menusuk mata Tai Bai Yun Seng tanpa ampun. Tai Bai Yun Seng terluka parah, darah mengalir keluar dari matanya. Fang Yuan menggunakan kesempatan ini untuk melepaskan pukulan terakhir saat Tai Bai Yun Seng berhenti bergerak sepenuhnya. Dia sudah mati. Fang Yuan mengabaikan mayat Tai Bai Yun Seng sambil terus berenang, mengejar Ying Wuxie. Selama periode ini, kelompok-kelompok dengan leluhur tua Suehu dan Wei Ling yang terlibat dalam pertempuran sengit, mereka akhirnya berpisah karena kedua belah pihak menderita kerugian besar. Bichen Tian memandang sungai arus balik dari atas, dia bisa melihat situasinya dengan jelas.
Ma Hongyun dan Zhao Lianyun masih memimpin. Raja sejati Gunung Ungu berada di posisi kedua. Ying Wuxie dan dua lainnya berada di posisi ketiga. Fang Yuan berada di posisi keempat. Leluhur tua Suehu dan Nyonya Wan Shou berada di posisi kelima. Wei Lingyang dan Dewa Gu benua tengah lainnya berada di posisi keenam. Bichen Tian cemas, para dewa benua tengah berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ma Hongyun dan Zhao Lianyun berada di depan, tetapi tidak ada lagi yang melindungi mereka. Raja sejati Gunung Ungu yang berada di posisi kedua adalah musuh, sementara Ying Wuxie dan gengnya adalah anggota sekte bayangan yang kejam. Leluhur tua Suehu dan Nyonya Wan Shou yang berada di posisi kelima juga tidak mungkin. Tanpa pilihan lain, Bichen Tian hanya bisa mendekati Fang Yuan. Kau hanya perlu melindungi nyawa mereka berdua di depan, kau akan mendapatkan persahabatan dari benua tengah dan pengadilan surgawi. Kau bisa meminta apa saja. Apakah kau menginginkan gua abadi atau sumber daya kultivasi? Apakah benua tengahku yang agung tidak akan mampu memuaskanmu? Asalkan kau membantu melindungi Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Ini lagi, Fang Yuan mendengar ini dan mendesah dalam hati. Ia teringat pada tanah terberkati istana kekaisaran. Saat itu, ia juga harus membuat pilihan. Jika ia memilih untuk menyelamatkan Ma Hongyun, itu akan sangat menguntungkan baginya. Dan sekarang, situasinya cukup mirip dengan saat itu di tanah terberkati istana kekaisaran. Namun Fang Yuan tetap diam, ia hanya terus berenang. Ia bertekad untuk melenyapkan Ying Wuxie dan kawanannya sekarang, lupakan Ma Hongyun, ia bisa pergi begitu saja. Namun yang terjadi selanjutnya adalah jalan buntu yang panjang. Semakin jauh seseorang melakukan perjalanan ke sungai arus balik, semakin sulit untuk terus melaju. Stamina dan tanda dao adalah hal yang sekunder, itu adalah ujian kemauan seseorang. Nona Xiaoyun, kita harus bertahan, aku yakin akan ada kesempatan. Ma Hongyun terus berbicara, menyemangati Zhao Lianyun. Air sungai itu dingin sekali, tetapi di dalam pelukan Ma Hongyun, Zhao Lianyun merasakan kehangatan yang tak terukur. Kehangatan ini merupakan kekuatan pendorong yang besar baginya, dia menggertakkan giginya dan bertahan. Di belakang mereka ada Raja Sejati Gunung Ungu. Ma Hongyun, Zhao Lianyun, hehe, selama aku menangkapmu, aku akan dapat menahan leluhur tua Suehu. Pada saat itu, aku akan membuatnya berhadapan dengan alam mimpi super perbatasan selatan. Raja Sejati Gunung Ungu sedang merencanakan dengan saksama. Lindungi Tuan Ungu. Ying Wuxie khawatir. Sayang, bangun. Sesuatu terjadi pada kelompok leluhur tua Suehu. Nyonya Wan Shou pingsan. Dia terluka parah dalam pertempuran, setelah bertahan beberapa saat, dia pingsan. Leluhur tua Suehu menjadi bingung. Dia menggertakkan giginya dan berhenti berenang, dia menggendong Nyonya Wan Shou saat sungai arus balik menyapu mereka. Wei Ling yang mengizinkannya pergi, mereka ingin mengurangi satu pesaing. Leluhur tua Suehu segera meninggalkan sungai arus balik, dia menggunakan metode Gu Immortalnya untuk menstabilkan kondisi Nyonya Wan Shou. Bichen Tian merasa gugup, dia tidak bisa menghadapi leluhur tua Suehu sendirian. Para dewa abadi di sekitarnya, tanpa guru rumah abadi, tidak bisa ikut campur dalam pertarungan tingkat 8. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Leluhur tua Suehu dengan hati-hati menempatkan Nyonya Wan Shou yang tidak sadarkan diri di lubang abadi miliknya. Selanjutnya, dia menyerang Bichen Tian. Dia adalah orang nomor 1 di jalur iblis dataran utara, dia adalah orang yang kejam. Bagaimana mungkin dia melepaskan kesempatan ini untuk menghadapi lawan yang lemah ini? Itu hanya kematian yang paling parah. Bichen Tian bertekad untuk mati, dia tidak menghindar maupun menghindar. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Namun, tepat ketika kedua petarung peringkat 8 itu hendak bertarung, mereka merasakan aura yang sangat kuat. Musang ungu berekor anjing yang menyerupai bukit itu membawa Flood Extremity dan Black Extremity, saat mereka tiba di tepi sungai Reverse Flow di luar sungai arus balik. Leluhur tua Suehu ingin membunuh Bichen Tian, tetapi pada saat ini, musang pemanjang ekor anjing, Mao Liqiu, muncul. Mengapa musang ini ada di sini? Bukankah dia selalu tinggal di dalam guanya? Leluhur tua Suehu terkejut. Musang ini memiliki asal-usul yang sangat besar, itu adalah tunggangan Giant Sun Immortal Venerable. Giant Sun Immortal Venerable telah menaklukkannya di tahun-tahun terakhirnya,
motifnya jelas untuk menemukan metode perpanjangan umur. Tanda Dao Musang pemanjang ekor anjing sangat banyak dan mistis. Seiring bertambahnya usia, ekor anjing akan menyusut karena umurnya berkurang. Ketika umurnya mendekati akhir, ekornya akan lenyap. Jadi, setiap kali dia merasakan bahwa hidupnya akan berakhir, dia akan melahap anjing buas terpencil yang tak ada habisnya. Setelah memakannya, musang pemanjang ekor anjing akan mendapatkan umur anjing buas terpencil yang tak ada habisnya ini, ekornya akan tumbuh dan dia akan terus hidup. Tepatnya, bahkan setelah Giant Sun Immortal Venerable meninggal, musang pemanjang ekor anjing itu masih hidup sampai sekarang. Musang raksasa ini tercerahkan oleh Giant Sun Immortal Venerable, ia memperoleh kecerdasan dan belajar menggunakan cacing gu dan bahkan jurus pembunuh abadi. Ia adalah binatang buas yang tak terlupakan sejak awal, sekarang ia memiliki kebijaksanaan dan dapat menggunakan gu abadi dan metode lainnya, ia memiliki kekuatan yang tak terduga dalam. Bahkan leluhur tua Suehu pun waspada terhadapnya. Leluhur tua Suehu ingin berurusan dengan Bi Chen Tian, tetapi dengan kemunculan musang pemanjang ekor anjing itu, ia membuang rencana ini. Tidak kusangka Mao Liqiu akan menyelamatkanku. Bi Chen Tian menghela napas, ia sedikit rileks. Ia juga tahu tentang musang pemanjang ekor anjing itu. Binatang buas tak terlupakan dari level ini terlalu terkenal. Itu seperti Wukong dari benua tengah, atau naga jahat di Zhangsheng. Mereka adalah eksistensi yang unik, kekuatan pertempuran mereka berada di puncak peringkat 8. Leluhur tua Suehu dengan cepat memfokuskan pandangannya pada dua dewa abadi surga panjang umur yang menemani musang pemanjang kehidupan berekor anjing. Pandangan leluhur tua Suehu terfokus pada Black Extremity. Dia terkekeh dingin, seperti yang diharapkan, Sun Minglu, kau adalah anggota surga panjang umur. Tak disangka bahwa surga panjang umur telah menargetkanku sejak lama. Dia sudah membuat tebakan sebelumnya, sekarang setelah dia melihat Black Extremity, itu terbukti. Black Extremity menyapa leluhur tua Suehu dengan hormat, leluhur tua Suehu, kita bertemu lagi. Aku adalah salah satu dari 8 ekstremitas surga panjang umur, Black Extremity. Sun Minglu hanyalah nama yang kugunakan saat bepergian di dataran utara. Leluhur tua Suehu terkekeh dingin lagi, tetapi dia tidak menyerang. Karena Black Extremity berada di samping ekor anjing yang memperpanjang umur musang. Leluhur tua Suehu tidak takut pada Mao Liqiu, tetapi dia tahu bahwa inti dari masalah ini bukanlah mereka bertiga, melainkan kejadian di Sungai Arus Balik. Dengan situasi di Sungai Arus Balik yang belum dikonfirmasi, bukan saatnya untuk bertarung, pihak ketiga akan diuntungkan jika dia melakukannya. Setelah Black Extremity dan leluhur tua Suehu saling menyapa, tatapan mereka tertuju pada Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Kakek Mao, dua orang di depan adalah target kita. Black Extremity mengingatkan anjing musang yang memperpanjang umur. Bi Chen Tian sedikit mengernyit. Tawa dingin leluhur tua Suehu menjadi semakin dingin. Namun Mao Liqiu dengan acuh tak acuh melengkungkan bibirnya, wajah binatangnya membuat ekspresi yang sangat mirip manusia, tidak usah terburu-buru. Tunggu mereka memutuskan pemenangnya. Kita berada di luar Sungai Arus Balik, kita bisa menggunakan cacing bu tetapi kita tidak bisa memengaruhi sungai itu sendiri. Metode apapun yang digunakan pada Sungai Arus Balik akan dipantulkan kembali kepada kita, mengapa aku harus membuang-buang tenagaku? Sungai Arus Balik hanya akan kehilangan sedikit air saat memantulkan serangan, sungai ini sangat besar, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan sungai ini? Aku tidak akan melakukan sesuatu yang menghabiskan waktu dan tidak ada gunanya. Mengatakan ini, ia berhenti sejenak sebelum berkata, jangan khawatir, orang-orang ini tidak bisa bertahan lama. Semakin jauh mereka berenang, semakin menguji tekad mereka. Hehe, mereka berenang di Sungai Arus Balik, pikiran apapun untuk bertahan di sungai ini akan dibalikkan oleh sungai, tekad apapun akan goyah, mereka akhirnya akan hanyut oleh sungai. Ketiga makhluk tingkat 8 itu saling waspada, mereka tidak bertarung. Di luar sungai, terjadi kebuntuan. Para Dewa Gu melihat ke arah Sungai Arus Balik. Di dalam sungai, Ma Hongyun dan Zhao Lianyun masih memimpin. Raja sejati Gunung Ungu berada di posisi kedua, dia semakin mendekati mereka. Ying Wuxie, Bai Ningbing, dan Hei Loulan berada di posisi ketiga. Berikutnya adalah Fang Yuan. Posisi kelima awalnya adalah leluhur tua Suehu dan Nyonya Wan Shou, tetapi sebelumnya, leluhur tua Suehu telah menyerah dalam kontes demi istrinya yang tidak sadarkan diri, dia pergi keluar sungai. Dengan demikian,
Posisi kelima jatuh ke tangan Dewa Gu jalur 8 pengadilan surgawi Wei Ling Yang, dan beberapa Dewa Gu benua tengah. Raja sejati Gunung Ungu bergerak dengan keempat anggota tubuhnya, mengepakkan sayapnya yang tipis sekali. Ma dan Zhao sudah dekat. Aku harus bertahan dan menangkap keduanya, aku akan dapat mengendalikan leluhur tua Sue Hu dan menghadapi benua tengah. Raja sejati Gunung Ungu dipenuhi dengan tekad. Air sungai arus balik terus menyerang kemauan dalam benaknya. Dia mengangkat kepalanya, mencoba menghilangkan keraguannya. 90.000 tahun yang lalu, kehendak surga menyerang. Aku menyimpulkan dengan segala upayaku dan menemukan secercah harapan untuk bertahan hidup. Dengan menyegel diriku sendiri, aku berubah menjadi batu ungu emas. Namun, tak disangka kehendak surga masih akan menyakitiku dan terkadang aku akan menjadi gila. 100.000 tahun terakhir ini, aku terbangun berkali-kali dan mengalami bahaya besar. Aku hanya lolos dari bahaya dan selamat dengan bantuan Sekte Bayangan. Saat ini, tubuh utamaku menyempurnakan celah abadi yang berdaulat, tetapi itu dicuri dari kami. Tubuh utamaku terjebak di alam mimpi, berada dalam bahaya besar. Sekte Bayangan yang agung hanyalah bayangan masa lalunya, aku tidak boleh gagal dalam situasi ini, aku harus bertahan, aku harus menangkap Zhao dan Ma. Aku akan segera berhasil. Mata Raja Sejati Gunung Ungu bersinar, dia sangat dekat dengan keduanya. Oh tidak, Raja Sejati Gunung Ungu akan segera mencapai Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Para Dewa Gu benua tengah terkejut. Leluhur tua Sue Hu dan Ying Wuxie memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan kegembiraan. Apa yang harus kita lakukan? Float Extremity berteriak. Tidak ada. Mao Liqiu memutar matanya, kecuali mereka keluar. Namun pada saat ini, Purple Mountain True Monarch tiba-tiba memegang kepalanya sambil berteriak. Ia berjuang keras sambil menunjukkan rasa sakit yang hebat di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Para dewa itu bingung. Pada saat ini juga, sialan. Ying Wuxie dalam hati mengutuk kehendak surga. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Pada saat yang genting, Purple Mountain True Monarch menjadi gila, ia mengikuti arus. Untungnya, Ying Wuxie dan geng mengikuti Purple Mountain True Monarch sebagai asuransi jika ia menjadi gila. Ia dengan cepat meraih Purple Mountain True Monarch saat keempatnya berenang bersama ke hulu. Dengan demikian, Ma dan Zhao lolos dari situasi berbahaya, mereka masih berada di posisi pertama. Purple Mountain True Monarch telah tertinggal, menjadi posisi kedua bersama Ying Wuxie dan geng. Ketiga adalah Fang Yuan, dan keempat adalah Wei Ling Yang dan para dewa benua tengahnya. Tuan Wei Ling Yang, sekarang semuanya tergantung padamu. Bichen Tian sangat gembira. Para dewa abadi benua tengah juga mulai bersorak. Itu adalah kabar baik bagi benua tengah bahwa sesuatu terjadi pada Raja Sejati Gunung Ungu. Terutama para dewa abadi yang tidak mengenal Fang Yuan, mereka merasa bahwa saat ini, hanya Wei Ling yang peringkat 8 benua tengah yang tersisa. Meskipun dia berada di posisi terakhir, dia masih bisa menang. Wei Ling yang menggertakkan giginya. Kesulitan berenang meningkat, dan yang lebih penting, sungai arus balik memengaruhi setiap pikirannya. Pikiran apapun untuk bertahan dan berenang maju akan terhalang oleh sungai arus balik. Banyak pikiran yang hanyut, tetapi ada satu pikiran yang mengakar dalam benak Wei Ling Yang. Aku harus bertahan. Aku satu-satunya harapan yang tersisa di benua tengah. Jika kita menangkap Ma Hongyun dan menyelamatkan Zhao Lianyun, kita akan dapat kembali dengan kemenangan. Aku tidak boleh gagal. Kebanggaan benua tengah, kehormatan pengadilan surgawi, mereka tidak boleh hilang karena aku. Wei Ling yang berenang maju dengan stabil tanpa ragu-ragu. Para dewa Gu di sekitarnya juga mengikuti. Para dewa Gu ini membentuk kekuatan terbesar di sungai arus balik, itu menarik perhatian. Bahkan musang pemanjang ekor anjing, Mao Liqiu, berkata, "Oh, tampaknya benua tengah memiliki keuntungan besar. Pengadilan surgawi masih sangat suka ikut campur, ini tidak akan berhasil, Ma Hongyun adalah orang dataran utara." Bichen Tian mengerutkan kening. Dia menatap Mao Liqiu dan leluhur tua Sue Hu yang wajahnya sedingin es, dia khawatir, bahkan jika Wei Ling yang mengalahkan para pesaing dan mendapatkan Ma dan Zhao, apa yang akan terjadi setelah dia meninggalkan sungai arus balik. Bichen Tian berpikir dari semua sudut, dia tidak dapat menemukan cara untuk melarikan diri, dia hanya dapat terus menonton. Waktu berlalu dalam hitungan detik dan menit.
Situasinya masih sama di sungai arus balik. Ma dan Zhao berada di urutan pertama. Ying Wuxie dan geng berada di urutan kedua. Fang Yuan berada di urutan ketiga. Dan Wei Lingyang dan para dewa Gu benua tengah lainnya berada di urutan keempat. Posisinya tidak berubah, tetapi jarak di antara mereka jelas telah menyusut. Oh, orang-orang ini semuanya bertahan sampai sekarang. Aneh, mengapa ada begitu banyak orang luar biasa di sini? Si musang pemanjang kehidupan berekor anjing, Mao Liqiu, menyindir, seperti yang diharapkan, era besar akan datang, di era yang akan menciptakan orang-orang yang terhormat, sejumlah besar orang jenius dan berbakat akan muncul seperti gelombang pasang. Mata Bichen Tian juga bersinar. Dia sedang menilai para dewa abadi benua tengah, dan mengingat wajah-wajah mereka. Orang-orang ini memiliki tekad yang kuat, jika mereka tumbuh tanpa kecelakaan, mereka pasti akan menjadi pilar penting dari setiap sekte. Bertahanlah, misi melindungi Perilian Yun ada di tanganku, aku tidak bisa menyerah. Bu Zhenzi mengerutkan kening. Sama seperti memurnikan Gu, tidak peduli seberapa sulitnya, atau seberapa tidak terduga hasilnya, selama aku bertahan, aku akan diberi hadiah. Yu Yiyezi menyemangati dirinya sendiri. Si Zheng Yi memasang ekspresi marah, Tuan Mu Linglan dikorbankan untuk melindungi Perilian Yun, bagaimana mungkin aku mundur? Bekerja lebih keras, Si Zheng Yi, demi cinta dan keadilan, kau tidak boleh mundur. Fang Yuan tidak berekspresi, dia menatap ke depan ke arah Ying Wuxie, hubungan yang begitu dekat, Gu Immortal peringkat 8 yang menjadi gila itu pastilah anggota sekte bayangan. Aku harus membunuhnya, aku harus melenyapkan mereka semua. Di dalam sungai arus balik, ini adalah kesempatan terbaik bagiku untuk melenyapkan ancaman ini untuk selamanya.